Shalom KGCers, welcome to KGC Online Service. Walaupun online dan gak tatap muka, pastikan kita tetap bersuka cita. Karena gak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Yuk KGCers, kita siapkan hati, waktu untuk menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Jangan lupa catat firman Tuhan yang akan disampaikan, lalu renungkan dan lakukan. Bagi KGCers yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian dapat scan QR Code atau transfer ke rekening yang ada di sebelah sini. Komsel diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam di wilayah masing-masing. Bagi KGCers yang belum berkomsel, kalian dapat langsung DM ke Instagram @KGCLombok. Jangan lupa juga nih untuk follow Instagram @KGCLombok dan juga subscribe YouTube channel KGC Lombok untuk dapatkan info terupdate dan juga konten-konten menarik yang pastinya memberkati kita semua. Selamat beribadah, happy Sunday, and God bless you all! Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Kau Tuhan dalam setiap langkah kami. Hanya Engkau Tuhan. Berikan kemurahan-Mu bagi kami. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Sembah Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sebab Tuhan baik.
gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia di belasang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, oh, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia di belasang kekala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom Kegizers. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Joni Panjaitan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya akan membawa hari ini dengan tema khotbah kita adalah From Believer to Disciple. Dari orang percaya menjadi murid Tuhan. Ya. Nah, kita tahu bahwa menjadi murid Tuhan seperti kita mulai lomba start, ya, lomba lari. Di mana kita di garis start, kita adalah seorang yang percaya. Pada waktu kita mulai masuk di garis start itu, mulai lewati garis start, itulah kita menjadi murid Tuhan. Kita berlari, kita tahu banyak mungkin lawan kita, orang di sekitar kita, ada yang berusaha untuk melampaui kita, ada yang berusaha untuk menjatuhkan kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap on the track sampai pada garis finish, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itulah yang dikatakan menjadi murid Tuhan. Dasar firman daripada itu adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20, saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dia, Kegizers, bahwa kita adalah murid Tuhan
dan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, kalau kita lihat pada waktu hari Pentakosta, dan mana ada pencurahan Roh Kudus, ya, lalu Tuhan Yesus naik ke surga, di situ gereja mengalami banyak orang-orang dimenangkan. Ya, pada waktu itu Petrus berkhotbah 3.000 orang diselamatkan, ya, percaya kepada Yesus. Karena begitu banyak terjadi mujizat-mujizat daripada murid Tuhan, orang sakit disembuhkan, ya, orang yang lumpuh bisa berjalan. Itulah kuasa daripada murid, itulah power yang diberikan Tuhan kepada murid. Tetapi bukan itu esensinya. Kita sebagai murid Tuhan, kita akan mencapai namanya titik di mana kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, kita lihat di Kisah Rasul 5 ayat 12 dan 16, ya. Di ayat 14 saya highlight di situ. Bisa nanti dilihat di PowerPoint-nya. Dikatakan makin lama makin bertambah yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini luar biasanya pada waktu gereja mula-mula. Di situ ada bagaimana terlihat kualitas daripada gereja mula-mula. Jadi bagaimana kualitas gereja mula itu menentukan suatu kuantitas. Artinya baik buruk suatu hal akan menentukan mendatangkan jumlah. Jadi bagaimana gereja mula-mula yang begitu radikal, begitu berani, ya, menjalankan bagaimana tentang kebenaran daripada Kristus, yaitu di mana mereka semakin ditekan, semakin mereka bertumbuh, semakin ditekan, semakin mereka merambat. Itulah Kristen. Dan saya percaya waktu itu tidak mudah, ya, pada waktu gereja mula-mula begitu banyak terjadi istilahnya namanya penekanan. Bagaimana waktu itu di zaman Saulus orang-orang Kristen itu banyak dikejar, dibunuh. Bahkan kita lihat bagaimana Stefanus yang pertama kali martir daripada Kristus mati dirajam dengan batu. Itu yang terjadi pada waktu itu. Tetapi bagaimana kita melihat gereja mula-mula itu menjadi bertumbuh dan semakin luar biasa. Karena iman percaya mereka membuat mereka semakin hari semakin luar biasa. Itu dia. Ini yang kita masukkan bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Nah, dikatakan ada standar kualitas yang Tuhan berikan dalam gereja mula-mula, yaitu bagaimana kita lihat di keempat Injil, ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes mengatakan percaya kepadaku itu ada 5 kali. Ikutlah aku itu 20 kali. Berarti ada hal yang dikatakan berulang-ulang, berarti ada message penting daripada Tuhan kepada kita. Dikatakan ikutlah aku, ya. Hal inilah yang menjadikan kita harus mengenal Tuhan kita. Bukan, emang benar kita menginginkan suatu pertolongan daripada Tuhan. Kita menginginkan berkat daripada Tuhan. Tapi maksud daripada Tuhan itu bagaimana kita mengikut Tuhan itu secara pribadi Tuhan, ya. Bagaimana kita mengikuti teladan Kristus. Itu yang terpenting, ya Bapak Kaigisers. Jadi kita penting, jadi kita perlu sekali bagaimana kita menjadi pribadi yang seperti Yesus lakukan buat kita, ya. Pribadi Kristus ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Bagaimana kita menjadi ke arah serupa dan segambar seperti dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus mengikuti bersungguh-sungguh dalam mengikuti pribadi Kristus. Itu yang terpenting yang Tuhan mau. Ikutlah aku. Jadi bukan kita mementingkan berkatnya atau kita pentingkan pertolongannya, itu benar, tetapi bagaimana kita harus menjadi pengikut Kristus yang bersungguh-sungguh mengikuti pribadi Kristus itu sendiri. Nah, lalu ada dikatakan dalam keseluruhan kitab para rasul itu dikatakan kata orang percaya itu 3 kali, kata murid dituliskan 30 kali. Sekali lagi saya katakan berarti ada message penting yang Tuhan Yesus mau, ya, sesuatu yang penting yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu dikatakan bahwa 30 kali dikatakan kata murid. Guys, kalau kita baca yang dari awal tadi di Matius 26 ayat 28 ayat 19 dan 20 itu dikatakan, saya highlight saja, saya teruskan, saya ambil di 19b. Jadikanlah semua muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Wow. Kita adalah murid, ya.
kita sekali lagi saya katakan Tuhan menginginkan kita adalah murid, ya. Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita kalau seorang murid harus tertanam pada suatu tempat tertentu. Sebagai murid kita harus tertanam pada gereja, satu gereja. Di mana kita menjadi murid adalah kita mau belajar. Kalau kita ingin naik kelas, berarti kita harus belajar dan belajar. Tetapi di dalam belajar kita ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Itulah yang terjadi di setiap kita menjadi bertumbuh berkembang untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Pasti ada gesekan, iya. Pasti ada kita merasa ditinggalkan, iya. Kita merasa tidak dibenarkan orang lain, itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana kita mengerti pribadi daripada Tuhan? Kita harus mempunyai membuah-buah roh. Ya, kita harus rendah hati, kita harus punya kerendahan hati dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus tetap mempunyai Tuhan Yesus berdirikan buat kita. Ya, pribadi Yesus Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Ya, jadi kita harus nantinya kita akan mencapai next level, kita akan naik tingkat, kita akan naik kelas, dan suatu saat kita akan mengalami di tempat ketinggian. Ya, Tuhan berikan kita di tempat ketinggian, tapi kita harus tetap punya kerendahan hati. Dan pencapaian kita itu bukan dari kita, tetapi itu daripada Tuhan itu sendiri. Amin guys. Nah, inilah dia menjadi seorang murid. Ya, Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta, adalah seorang teolog dari Jerman. Dialah yang pertama kali yang menyerukan perlawanan gereja yang lebih luas terhadap perlakuan Adolf Hitler terhadap orang-orang Yahudi, antisemitik, ya. Dialah yang pertama kali menyerukan gereja menentang bagaimana Adolf Hitler itu membunuh, ya, membumi hanguskan bangsa Yahudi pada waktu itu. Dikatakan bahwa Christianity without disciples is always Christianity without Christ. Jadi Kristen tanpa pemuritan sama seperti Kristen tanpa Kristus. Jadi kita harus menjadi murid daripada Kristus. Jadi seorang murid Kristen sejati adalah orang yang mempercayai Kristus dan memiliki kehidupan baru oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Itulah hidup seorang murid. Nah, bagaimana Paulus menggambarkan menjadi realita seorang murid Kristus? Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu dia, guys. Jadi kita hidup saat ini, bagaimana kehidupan kita? Ada Kristus dalam hidup kita. Dikatakan Christ in me, Christ in you. Amin. Jadi kehidupan kita harusnya ada Kristus. Jadi kita melepaskan segala keegoan kita, menjauhkan apa yang dalam kepentingan hidup kita, tetapi kita berpikir seperti Kristus, ya. Melakukan segala tindakan, kita harus mengutamakan bagaimana cara berpikir Kristus dalam kehidupan kita. Kita lepaskan keegoan kita, hal-hal yang negatif dalam sifat karakter kita, ya, suka marah, suka melakukan hal yang tidak baik. Tapi ada Kristus yang menegur kita kalau kita keluar dari jalur seperti itu, ya. Jadi kalau kita melakukan hal yang tidak benar, ada Kristus, ada roh yang Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita, akan menegur kita, ya. Itulah harus selalu kita ikuti apa yang keinginan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dimaksud. Jadi Kristus hidup dalam kehidupan kita. Jadi ada oleh iman dalam Anak Allah yang sangat mengasihi kita. Itu dia. Christ in you, Christ in me. Nah, kayak Gezer. Banyak orang percaya, ya, orang Kristen mengatakan bahwa gak usah deh saya menjadi murid. Saya cukup menjadi anggota gereja saja. Karena kalau menjadi murid saya harus melakukan yang jauh daripada dunia ini. Saya harus tinggal di suatu tempat yang mungkin
sepi begitu, atau supaya saya tidak melakukan dosa dan saya tidak bersentuhan dengan dunia ini. No, bukan itu sebagai murid Tuhan. Malah Tuhan menginginkan kita berbaur dengan dunia ini, berbaur dengan komunitas kita, berbaur dengan keluarga, berbaur dengan orang-orang yang bukan bersama dengan kita, orang-orang di luar kita. Dan kita adalah menjadi terang dan garam bagi mereka. Karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Itu tujuannya. Bukan menjadi murid lalu kita jauh daripada orang-orang supaya kita nggak melakukan hal-hal yang duniawi. Bukan. Tapi kita tetap ada bersama dengan mereka. Karena garam itu adalah memberi rasa kalau tidak dicampur dengan bahan makanan yang lain. Jadi garam tuh kalau nggak dicampur dengan bahan makanan nggak akan terasa garamnya. Nah begitu juga dengan kita. Kita adalah menjadi terang dan menjadi garam bagi mereka yang ada di sekitar kita. Ini dia ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana seorang murid, mana orang yang bukan murid Tuhan. Ini terpenting Kagizers ya. Jadi kita harus ada interaksi, kita harus ada komunikasi, dan kita dapat mengimpartasikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bagi mereka. Ya, kita harus punya rasa untuk memberi sesuatu yang baik bagi mereka, ya, menjadi contoh teladan seperti Kristus dalam kehidupan kita. Itu dia, ya. Jadi kita juga tidak boleh gampang terpengaruh akan dunia ini. Misalkan teman-teman mengajak kita untuk, memaksa kita untuk merokok misalkan, atau mengajak kita untuk mencoba narkoba atau seks bebas, atau merancangkan hal-hal yang tidak baik pada orang lain, mengajak kita merancang hal tidak baik, tinggalkan itu. Dan dikatakan bahwa segera tinggalkan dan kebaskan debu pada kaki kita. Paulus katakan seperti itu. Nah, jadi kita tetap bisa untuk menjadi teladan bagi mereka karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Itu dia disciple, itu adalah kehidupan daripada murid Tuhan. Ya, dikatakan segera tinggalkan orang-orang yang seperti itu, kebaskan debu pada kaki kita. Keren banget ya guys. Nah, tetapi ingat, tidak ada kebencian di hati kita, dan mereka akan waktu kita jauh dari mereka akan mengerti. Ya, itulah orang yang benar. Ya, jadi kita harus peka dalam hal ini. Nah, bagaimana suatu power of disciple, kekuatan daripada murid ini, itu juga murid-murid Tuhan, ya, itu juga diberikan kepada setiap orang percaya. Kalau kita menjadi murid Tuhan, Tuhan juga berikan suatu power yang luar biasa. Nah, dikatakan begini, di Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lalu angkat 16, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow, the power of murid ya. Perkenanan Tuhan dalam kehidupan murid itu luar biasa. Kita tumpang tangan orang sakit sembuh. Ya, kita minum, dikatakan minum racun maut, orang memberikan kita racun maut, kita tidak akan mati karena tidak akan celaka. Ya, itu the power of disciple. Tuhan beri perkenanan yang itu perkenanan Tuhan semua itu. Tetapi bukan itu esensinya, menjadi seorang murid Kristus, ya. Nah, ada 3 hal yang penting menjadi murid Tuhan, ya. Inilah syarat-syarat menjadi murid Tuhan. Saya berikan 3 saja menjadi seorang murid. Yang pertama, ya guys, fasten your seatbelt, ya. Mulai kita akan melakukan penerbangan yang pertama. Oke. Dikatakan belajar mengasihi Tuhan lebih dari apapun, guys. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun, ya. Kita baca ayatnya. Ini ayatnya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun. Itu di Lukas 14 ayat 25. Oke. Saya akan bacakan.
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, di ayat 26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Wow, kok serem banget ini ayat. Kita harus membenci ayah kita. Kita harus membenci ibu kita, membenci keluarga kita. Kok begitu ya Pak? Oke. Jadi gini, maksudnya begini ya. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus prioritaskan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, itulah prioritas pertama. Digambarkan seperti ini ya. Kalau kita melihat di Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu." Ya, itu dia. Jadi kita mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita tahu bagaimana Yesus ya adalah yang memimpin dalam kehidupan, pekerjaan dan pelayanan kita. Jadi Kristus yang pertama, lalu ada keluarga, ada pekerjaan, ada pelayanan. Tetapi di semuanya itu Kristuslah yang pertama dalam kehidupan kita. Maka kita akan mudah untuk mengasihi yang lainnya. Oke. Nah, ini yang kita harus pahami dulu ya. Nah, jadi bagaimana Kristus menjadi center of your life ya, menjadi pusat tertinggi dalam segala sesuatunya. Bukan orang tua kita ya. Bukan pacar kita mungkin guys ya, bukan. Tetapi atau pekerjaan kita, bukan guys. Tetapi Kristuslah yang tertinggi. Nah, kita tahu bahwa ada dua hal dalam hidup ini ya yang harus kita pahami. Itu penting dan perlu kita pahami. Ada dua kata, yaitu ditinggalkan atau meninggalkan. Nah, dua kata ini penting. Maksudnya begini. Sesuatu itu akan terjadi. Apakah kita ditinggalkan oleh keluarga kita atau kenal teman-teman kita atau siapa yang lebih dahulu, atau kita lebih dahulu meninggalkan mereka. Artinya ini kedaulatan Tuhan. Kita akan menuju kepada kerajaan Allah di surga ya. Siapa yang duluan? Kita atau yang lainnya. Tetapi ini murid Tuhan. Nah, ini kita harus dengarkan ini guys ya. Seorang murid ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa saja ditinggalkan oleh keluarga kita. Mungkin ayah kita meninggalkan kita. Mungkin ibu kita meninggalkan kita. Atau kita ditinggal atau kita meninggalkan keluarga kita lebih dahulu. Tetapi kita harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Menjadi murid Tuhan, Tuhan akan bersama dengan kita sampai akhir kesudahan zaman. Ya, dikatakan di Matius tadi 28 ayat 20c dikatakan, ya saya highlight di situ. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kapanpun itu, sedetik pun. Kita adalah murid Tuhan. Dia gak pernah meninggalkan kita guys. Karena dia adalah Tuhan kita. Karena dia adalah guru kita. Yang ngajari kita. Ini pentingnya bagaimana kita menjadi seorang murid. Guru tidak pernah meninggalkan muridnya. Kapanpun. Itulah Yesus Kristus. Guru yang luar biasa buat kita. Amin. Jadi di Lukas 14 ayat 24 dan 26, kalau di bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih halus. Tadi kalau tadi dikatakan kita siapa yang tidak membenci ayah dan ibunya, keluarganya, dia bukan muridku. Di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lebih halus lagi. Yang dikatakan, kalau orang datang kepadaku, kepada Kristus maksudnya, tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku.
Kalau dikatakan tadi, ya terjemahan baru bahwa dia harus membenci. Lebih halus, tidak mengasihi ya. Dan lebih mengasihi. Itu bahasa Indonesia hari-hari. Nah, bagaimana kita menjadi mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Itu luar biasa, guys. Ini seorang murid ya, dikatakan tadi dia harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Yang pertama tadi, ya bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 15 ya. Nanti saya masuk ke 14-nya. Tapi saya bacakan dulu di ayat 15-nya. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku," guys. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita ikuti perintahnya. Kasihilah musuhmu, ya. Ya. Jadi kita harus seperti itu menjadi murid Kristus. Kita harus mengikuti perintah Tuhan. Gak boleh membenci, gak boleh iri hati, gak boleh bergosip dan lain sebagainya. Itulah pengikut Yesus, perintah Yesus buat kita. Ya, lalu dikatakan di Yohanes 14 ayat 14, "Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Wow, itu dia guys. Kita mengasihi Tuhan, maka akan terjadi seperti itu. Tuhan akan, jikalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan, "Aku akan lakukan apa yang kau minta." Ya, yang ketiga dikatakan Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku, amin, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Wow. Amin. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, ia akan dikasihi oleh Bapakku, kata Kristus. Ya, dia akan menyatakan diri Tuhan kepada kita. Dia akan nyatakan dirinya kepada kita. Wow. Jadi itulah mengapa kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Dalam masalahmu pun kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Apapun itu. Karena apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka akan kita lebih mudah untuk mengasihi orang lain. Orang-orang yang bersama dengan kita. Bersama dengan orang tua kita, adik-adik kita, abang kita, keluarga kita, akan lebih mudah kita mengasihi. Amin. Itulah mengapa Tuhan menginginkan bahwa kasihilah aku lebih dari apapun. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan ditinggalkan oleh orang lain, ya, atau keluarga kita, atau kita meninggalkan lebih dahulu. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Amin. Sampai akhir kesudahan zaman. Tuhan akan bersama dengan kita. Itu dia. Jadi yang pertama adalah mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Nah, yang kedua, sangkal diri, pikul salib. Wah, ini dia. Ya, bagaimana kita lihat kematian dan Kristus di kayu salib. Itulah jalan keselamatan. Ya, kematian Tuhan di kayu salib menjadikan keselamatan itu begitu sederhana. Ya, hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Itu dikatakan kesederhanaan terbesar. The great simplicity. Wow. Hanya dengan percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat bagaimana kita tahu bahwa Rasul Paulus dan Silas ya menyatakan kesederhanaan ini kepada seorang kepala sipir penjara waktu terjadi gempa di penjara itu. Mereka di penjara ya, Rasul Paulus dan Silas. Dia katakan kepada pemimpin sipir ini, katakan di Filipi waktu itu ya,
Kalau kita baca Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow, percaya saja. Tapi kita tahu bahwa jalan keselamatan itu tidaklah sederhana itu, guys. Bagaimana harga keselamatan itu sangatlah mahal. Ya. Kita tuh ditebus bukan dengan barang yang fana dikatakan, ya. Bukan pula dengan emas perak kita diselamatkan, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak darah domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita diselamatkan dengan begitu mahal oleh darah Kristus. Dan dikatakan dikatakan keselamatan sangatlah sederhana, tetapi keselamatan itu tidak dengan hal yang mudah, tapi begitu mahal. Dan kita percaya bahwa menjalaninya tidaklah mudah. Jadi kita percaya, dan kita percaya bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, ya, dengan kematian Kristus, bukan dengan emas perak, bukan, tapi kematian Kristus. Itu sangat mahal, guys. Tetapi melakukannya pun tidaklah mudah, ya. Jadi bagaimana kita harus sangkal diri dan memikul salib every day, kata Tuhan, setiap hari. Ya, nah, jadi inilah bagaimana rahasia kekuatan kehidupan Kristen adalah Kristus hidup melalui kita. Ya, bukan kita yang hidup bagi Yesus, bukan. Jadi Yesus hidup melalui kita. Ya, Christ in me. Ya, sekali lagi saya katakan di Galatia 2 ayat 20, ini dia, Christ in me. Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini dia ayat itu, guys. Ya, Christ in me. Jadi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi apapun orang yang merasa melihat diri kita, mungkin kita diperlakukan tidak benar, kita merasa ditinggalkan, kita menjadi orang yang mungkin mereka anggap batu sandungan, tetapi kita tidak melakukannya. Ya, mungkin orang menganggap kita, wah, kehidupan kita tidak benar atau kita disakiti oleh orang lain. Kalau kita ada Kristus dalam kehidupan kita, itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mempunyai orang yang punya sukacita. Kalau Kristus dalam hidup kita, kita mempunyai orang yang punya rasa empati, punya rasa untuk bisa memberi sesuatu pada orang lain. Karena itulah gaya hidup daripada Kristus itu sendiri, karakter daripada Kristus. Jadi kita adalah orang, hidup kita sesuai dengan buah-buah roh itu. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Kita full of joy. Kita tidak merasa ada hal yang membuat kita menjadi orang yang tidak bisa melakukan hal yang baik. Tetapi kita akan menjadi orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya oleh banyak orang. Itu dia. Jadi bagaimana kita hidup kita itu menghidupi karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena ada Kristus di dalam kita. Nah, kita tahu bagaimana dikatakan hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Ya guys, pasti kita ingat Ahok ya. Ya, oke. Nah, inilah Yesus mau ya. Jadi setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari
dan mengikut aku. Ya, Lukas 9 ayat 23. Ini keseriusan daripada Tuhan Yesus bahwa kita harus memikul salib setiap hari. Jadi bukan satu kali dalam seminggu. Dalam gereja kita begitu nice, begitu baik lihat orang. Tetapi begitu kita keluar dari gereja, kita suka marah, kita mengalami hidup bebas, kita tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa selalu ada hal-hal yang negatif keluar dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu Tuhan menginginkan kita setiap hari kita melawan darah daging ini, keinginan daging ini. Setiap hari kita harus berbuat baik. Setiap hari kita lawan keinginan dunia ini, ya. Kita harus tetap on the track sampai kita mencapai garis finish. Itu Tuhan mau. Sangkal diri dan pikul salib. Nah, jadi bagaimana kita melepaskan segala keegoan kita, ya, kesombongan kita, iri hati, ya, kecemburuan atau persaingan menyebabkan perselisihan dan lain sebagainya. Itu kita tinggalkan, kita lawan, ya. Nah, tetapi kita ada buah-buah roh, yaitu kelemah lembutan yang saya katakan tadi, ada penghargaan untuk orang lain, ya, ada kerendahan hati terhadap sesama. Nah, ini yang merupakan bagaimana kita setiap hari untuk penyangkalan diri dalam hubungan dengan sesama kita. Hal inilah yang harus dimiliki oleh seorang disciple, ya. Kita harus berbuat baik. Kita harus mempunyai karakter Kristus. Buah-buah roh itu ada dalam kita, dalam hidup kita setiap hari. Itu yang kedua. Oke, sangkal diri pikul salib. Yang pertama tadi yaitu adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Yang kedua, sangkal diri pikul salib. Yang ketiga, ya, kita harus belajar melepaskan diri dari kepemilikan. Wow, kita harus belajar melepaskan diri dari kepemilikan, ya. Nah, kita sering merasa bahwa apa yang kita miliki adalah milik kita. Kita sering merasa ada hal yang lebih Tuhan berikan, itu adalah milik kita. Nah, saya kasih tahu, guys, kita adalah pengelola. Tuhan adalah pencipta dunia dan isinya, bahkan jagat raya. Tuhan yang menciptakan. Dia tahu siapa kita. Dan Tuhan katakan kita harus bisa mengelola apa yang Dia berikan. Nah, kita harus benar-benar bisa kelola. Nah, jadi bagaimana kita mengerti bahwa yang kita punya adalah milik Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Dikatakan di Mazmur 24 ayat 1, Mazmur 2 katakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu milik Tuhan. Ya, sekali lagi, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu milik Tuhan. Berarti kita adalah pengelola. Jikalau kita memiliki sesuatu yang Tuhan berikan, berarti itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, itu juga termasuk milik Tuhan. Tapi bagaimana kita mengasihi mereka? Mungkin kita mempunyai harta yang begitu luar biasa. Kita percaya itu adalah milik daripada Tuhan. Kita mengelola dengan baik dalam perpuluhan kita. Kita harus bayarkan dengan benar. Lalu dengan misalkan kita ada suatu bekerja dalam perusahaan, atau kita punya perusahaan, atau kita seorang karyawan, atau kita seorang profesional, kita harus bayar pajak. Itu ada, Tuhan juga katakan bahwa kita harus membayar pajak, ya. Nah, inilah yang paling penting. Jadi dari hal yang kecil yang Tuhan percayakan, kalau kita kelola dengan baik, ya, bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar. Ya. Begitulah seterusnya. Tuhan berikan sesuatu yang baik, kita kelola dengan baik, maka Dia akan tambahkan lagi hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita kelola dengan baik, Tuhan akan tambahkan. Tetapi kita juga mengerti bahwa itu bukan milik kita, ya, tapi kita kelola. Kita harus bisa memberi,
Ya, itu yang Tuhan mau. Orang-orang di sekitar kita, apalagi saat pandemi ini, brother and sisters, kita penting untuk lebih lagi memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Keluarga kita oke, keluarga kita sehat, kita utamakan oke, itu baik. Keluarga orang tua kita itu baik, bagus, tetapi kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama adalah komunitas kita, ya. Komunitas kita. Kita lihat kondisi seperti ini, semua orang mengalami suatu yang namanya resesi, itu jelas, ya. Perusahaan-perusahaan banyak yang kolaps, itu iya. Seluruh dunia mengalami itu. Nah, saatnya lah kita sebagai murid Tuhan harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Komunitas kita yang berkekurangan, orang-orang yang mungkin di luar kita beri. Mungkin di gereja kita di sini ada sumbangan-sumbangan untuk orang-orang yang berkekurangan, ya, kaum papa. Kita harus cepat bergerak, ya. Guys, berikan apa yang kita punya untuk bagaimana kita memberi apa yang seperti Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita adalah pengelola, bukan kepemilikan. Kita harus berani melepaskan kepemilikan kita. Nah, Billy Graham mengatakan tidak ada salahnya dengan manusia memiliki kekayaan. Guys, ya, tidak ada salahnya kita kaya, kata Billy Graham. Tetapi yang salah apabila kekayaan menguasai manusia. Nah, ini yang berbahaya. Dia tidak bisa membedakan mana apa itu dosa. Ya, dia akan merasa kekurangan dan kekurangan karena kekayaan terus, ya, yang menguasai dia. Nah, ini dia. Jadi gak ada salah kita kaya, tetapi kita harus mengerti bahwa itu adalah milik daripada Tuhan. Itu yang terpenting, guys, ya. Jadi kita bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan berkati buat kita. Nah, jadi Tuhan ingin kita mengelola dengan baik, ya. Tuhan ingin kita supaya kita bisa menjadi orang yang mengelola dengan benar, ya. Bahwa kita mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan buat kita. Nah, kita tahu bagaimana seorang pemimpin muda yang kaya datang kepada Yesus, ya. Dia bertanya kepada Yesus, apakah yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dengan bangganya pemuda ini berkata bahwa seluruh perintah Allah telah dia lakukan, ya. 10 perintah Tuhan dia telah lakukan, ya. Dia tidak membunuh, dia tidak melakukan hal-hal dosa, ya. Yesus berkata kepada pemimpin muda itu, jika hendak sempurna, ia harus pergi menjual segala miliknya dan memberikannya semua itu kepada orang-orang miskin. Lalu datanglah kepadaku menjadi muridku. Nah, ketika dia mendengar perkataan Yesus, sedihlah pemimpin muda yang kaya ini. Karena dia berpikir bahwa harta yang dimilikinya akan habis. Dia berikan kepada orang-orang lain. Nah, kita tahu maksud daripada Yesus katakan ini, ya, bahwa kaya dalam kehidupan kita adalah ide dan kasih karunia Tuhan. Ya. Tuhan senantiasa menginginkan anak-anaknya juga berhasil dan semakin berbuah. Jadi tidak sukar membuat kita untuk menjadi orang yang memiliki sesuatu yang lebih. Nggak mudah, tidak sukar bagi Tuhan, begitu, ya. Tetapi apakah ketika sudah kita diberkati dan taruhlah menjadi kaya, ya, banyak dengan harta, apakah kita bisa mengerti untuk kita berada dalam kerajaan surga? Itu yang Tuhan tanyakan. Jadi ketika pemimpin muda itu diuji, ya, Tuhan ingin melihat manakah yang lebih berkuasa. Motivasinya itu maksud Tuhan. Apakah hartanya, ya, atau hatinya? Jika
Pemimpin muda itu senantiasa mengembangkan kapasitas hatinya. Maka tidak sulit bagi dia untuk melepaskan hartanya, untuk memberi banyak orang. Untuk memberi banyak orang, memberi yang berkekurangan. Dia akan bisa melepaskan hartanya untuk memberi orang berkekurangan. Tetapi karena dia melihat yang dia kembangkan adalah hartanya, jadi dia melakukan hukum Taurat itu bukan berdasari daripada hatinya dia lakukan hukum Taurat itu, tetapi mempunyai motivasi agar hidupnya diberkati. Ini yang salah. Kita berusaha baik kepada semua orang supaya saya diberkati. Saya rajin untuk beribadah supaya saya diberkati. Saya melakukan ini supaya dia diberkati. Saya menjadi banyak harta saya. Tetapi pada waktu kita ingin memberi kepada orang lain, kita tidak bisa untuk memberi. Berarti dia hanya untuk dirinya sendiri. Itu maksud daripada Tuhan. Supaya dia mengerti bukan motivasi harta dalam hidup ini, tetapi bagaimana kita menjadi murid Kristus yang mudah untuk memberi, mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini dia yang dimaksud, bagaimana kita berani melepaskan kepemilikan kita. Amin, guys. Ya, itulah. Kalau kita melihat ada Amsal 11 ya, pada Amsal 11 ayat 24, nanti guys baca di rumah. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Wow. Jadi mana yang kita pilih? Menyebar harta kita untuk orang lain yang membutuhkan, atau kita menghemat secara luar biasa tetapi kita berkekurangan? Amin, guys. Nah, itu dia untuk hari ini, guys, ya. Jadi bagaimana ada 3 hal yang saya berikan untuk menjadi murid. Yang pertama adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan kita lebih dari apapun, ya. Lalu yang kedua, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, ya. Lalu yang ketiga, belajar melepaskan diri dari kepemilikan kita, karena semua itu adalah milik daripada Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Ya, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kegiser yang kasih Tuhan. Percayakah Kegiser bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kegisir, percayakah bahwa anggur yang tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Kegiser, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan menaik, tidak pernah menurun. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Lumbung dan ladang setiap engkau dipenuhi oleh berkat yang terbaik daripada Tuhan. Dan setiap langkah-langkahmu bertuliskan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Keluargamu, saudaramu, siapapun yang bersama engkau dalam perlindungan Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Yo guys, KGCers, thank you udah nonton online service pada minggu hari ini. Terima kasih and God bless you.